Itu adalah beberapa topik yang menarik perhatian publik yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri, mulai dari penyewaan helikopter, lalu kemudian dokumen bocor, menemui petinggi partai politik, dan ada beberapa kasus-kasus lain entah apa yang sebenarnya terjadi di KPK. Mas Arsul, apakah ini kemudian terjadi karena memang pangkal masalah adalah revisi Undang-Undang KPK? Mas Budiman, waktu saya belajar hukum sama Bang Mulya, itu saya ingat ada gium, ya. Meskipun hukumnya buruk, kalau penegak hukumnya baik, maka akan baiklah penegakan hukum. Oke, sekarang tentu lembaga penegak hukumnya juga, dan sebaliknya. Sekarang hukumnya buruk atau baik? Ya, saya melihat tidak ingin menjawab dengan baik atau buruk, ya. Tapi kita harus jawab dengan lebih fair lah. Oke. Persoalan kita itu apakah persoalan undang-undangnya, atau persoalan kinerja, perilaku. Yang mana dulu? Kalau menurut Mas Arsul soal undang-undang atau soal orang? Nah, kalau menurut saya persoalannya lebih kepada persoalan perilaku. Perilaku. Ya, kinerja lah mungkin. Kinerja. Ya, itu lebih. So, kalau kita mau bicara soal undang-undang, tadi kan selalu dikritiki, ya, kehilangan independensinya karena kemudian pegawainya jadi ASN. Cobalah kita berpikir agak jernih sedikit. Di negara ini, yang namanya aparatur negara itu memang harus berkelompok. Apakah dia dalam kelompok aparatur negara sipil, ASN, aparatur negara militer, TNI, atau aparatur negara Polri. Ya. Kalau kemudian diasumsikan bahwa karena ASN kemudian seorang penegak hukum tidak bisa independen, kita apa mau mengatakan bahwa semua jaksa-jaksa itu tidak independen? Apakah kita mau mengatakan bahwa semua penyidik di Bareskrim di bawah kepolisian Republik Indonesia itu tidak independen? Kan tidak juga. Artinya itu, kalau Mas Arsul lihat ini problem pada kinerja, pada personalia? Pada personal. Ya, lebih pada itu, gitu ya. Nah, untuk itu menurut saya memang kemudian yang harus diperbaiki adalah harus kinerja. Tidak bisa kemudian merespon publiknya, ya, dengan katakanlah tidak mendengarkan secara sungguh-sungguh suara publik, tapi tetap dengan jalan yang diyakini itulah yang paling baik untuk katakanlah mempertahankan KPK. Tidak seperti itu menurut saya. Ya, jadi harus terbuka, harus ada keterbukaan untuk merespon kritik itu dengan sebuah perubahan, ya. Baik. Saya tadi katakan bahwa kalau perlu itu ada ruatan ini di KPK. Ada ruatan di KPK. Bang Mulya, ini kalau tadi tesisnya Mas Arsul kan undang-undangnya mungkin tidak bermasalah tapi kepada orang. Ini apakah sedang terjadi krisis kepemimpinan di KPK? Ya, saya setuju ada krisis kepemimpinan. Saya nggak membantah itu. Ya. Tapi saya tidak setuju dengan analogi yang dibuat oleh Bung Arsul. Kalau membandingkan dengan kepolisian dan kejaksaan, mereka kan beda dengan KPK. KPK didirikan karena korupsi yang begitu sistemik, endemik, dan widespread gitu, dalam bahasa Transparency International. Dan ini lembaga yang super, lembaga yang spesial, extraordinary. Dan oleh sebab itu dituntut lebih. Dan kalau ya dia disamakan dengan polisi dan kejaksaan, menurut saya ya tidak ada bedanya. Ekspektasi kita kepada KPK begitu tinggi dan kita memberikan segala-galanya, ya, semua power, semua hak, ya, kepada KPK untuk bisa berbuat lebih dari apa yang dibuat oleh kepolisian dan kejaksaan. Oleh sebab itu, saya melihat KPK ini ya memang dihadapkan pada dua hal. Satu, undang-undang yang melemahkan KPK. Undang-undang yang melemahkan KPK? Di mana banyak sekali kelemahan hak-hak KPK, kewenangan KPK yang dipreteli ya oleh undang-undang. Tapi kedua juga ya kepemimpinan ya yang memang tidak seperti yang kita harapkan. Kalau kita bandingkan dengan KPK pada periode sebelumnya. Bang, saya tanya lagi. Kalau undang-undangnya juga lemah, ada permasalahan kepemimpinan, gimana logika dari Mahkamah Konstitusi justru memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK setahun? Dalam politik tuh ada adagium begini, Bung Budiman. Power tends to corrupt. Jadi kalau saya melihat orang yang ingin diperpanjang masa jabatannya, ingin memperpanjang kekuasaannya juga. Saya tidak mengatakan mereka korupsi, tapi potensi, probability untuk korupsi itu semakin panjang. Nah, saya tidak tahu ya, apakah itu etis atau tidak untuk minta perpanjangan masa jabatan. Kalau perpanjangan masa jabatan itu diserahkan kepada DPR, undang-undang yang dibuat oleh DPR, silakan. Tapi bukan diminta ya oleh seorang pimpinan KPK. Menurut saya itu agak ironis. Kalau itu yang terjadi. Baik, Bang Saud.
Kalau tadi Bang Aso mengatakan undang-undangnya oke lah, kalau undang-undangnya buruk tapi orangnya baik ya pasti hasilnya baik. Tapi kalau menurut Bang Saud ini sebenarnya permasalahannya di undang-undangnya, di perilakunya atau di mana ya sih? Kan sudah proven undang-undang 2002 itu, coba kita lihat aja ya. Nanti kalau ada waktu coba lihat daftar isian masalah tahun 2002 itu masih ada di perpustakaan tuh. Itu di sana sangat detail. Terlebih waktu itu masih ada fraksi TNI Polri ya. Fraksi TNI Polri itu paling detail. Kalau ada korupsi di lembaga itu malah dia harus dibuat 2 kali lipat hukumannya. Jadi diskusinya waktu itu begitu intens tentang bagaimana sebenarnya institusi ideal yang harus kita punya, kita miliki gitu. Jadi kalau kita kembali katakan bahwa akhirnya dibuat Undang-Undang 2019 tahun 2019, yang saya katakan sudah proven di undang-undang lama itu jelas kok indeks persepsi korupsinya mulai dari 2002 itu naik terus sampai angkanya ke 40. Ketika undang-undang 2019 itu turun anjlok ke 34. Terus orang bilang, Pak Saud itu nggak ada kaitan dengan undang-undang. Kenapa nggak ada? Udah jelas kok. Yang dinilai itu kan 9 lembaga yang menilai itu. Mereka sangat detail. Bagaimana KPK bisa menginspirasi, bagaimana penegakan hukum dan seterusnya. Dan indeks itu datang bukan dari institusi yang biasa-biasa, Transparansi Internasional. Jadi menurut Bang Saud memang masalahnya di undang-undang. Yes. Dan ada juga krisis kepemimpinan di KPK. Itu kombinasi, itu nyusul belakangan. Makanya saya katakan kenapa di 4 periode di undang-undang yang lama itu mereka perform. Oke, ada salah, ada beberapa pimpinannya kena, bahkan di sanksi etik dan seterusnya, kemudian proses check and balance-nya jalan, itu sudah terbukti bahwa indeks persepsinya naik, kemudian mereka selalu menjaga integritinya, walaupun ada saja yang lari, tetapi pengawas internal waktu itu sangat dominan dengan melibatkan orang luar. Tadi Pak Todung sudah menjelaskan. Tapi dengan adanya Dewas ini gimana? Dewas kan bukan punya kewenangan untuk memberikan sanksi atau apapun. Gimana Anda lihat Dewas ini? Dewas ini untuk pertama kali kan ditentukan oleh Presiden. Terus? Mereka mungkin merasa dirinya saya bertanggung jawab ke Presiden. Terus? Nilai yang sangat simple. Ketika kemudian kata sinergi dibuat di situ, value-nya itu sinergi diantaranya. Anda memberhentikan 2 orang dengan cara begitu, pada bagian lain Polri mengirim surat balik bahwa dia diperpanjang, itu sinergi nggak dengan Polri kayak begitu? Begitu juga dengan kepemimpinan, begitu juga dengan yang lain-lain. Jadi nilai yang mereka buat, Dewas itu bahkan tidak mampu mengawasi nilai yang dia create sendiri. Nilainya itu sekarang, Mas Budiman, itu ada yang disebut ISKPK. I-nya integrity, S-nya sinergi, K-nya kepemimpinan, P-nya profesionalisme, baru yang terakhir keadilan. Ini semua dilanggar. Jadi mereka nggak paham dengan nilai yang mereka create sendiri. Nggak paham dengan nilai, tapi bagaimana menjelaskan? Mas Gufron, ini gimana nih penilaian senior Anda di KPK bahwa nggak paham dengan nilai dan ada semacam krisis kepemimpinan di KPK? Gimana Mas Gufron merespon itu? Mas Gufron, suaranya. Ya mohon maaf karena fuse-nya ada takbir, saya tutup tadi. Jadi begini. Pandangan-pandangan dari Pak Arsul, Mas Bang Mulya maupun Bang Saud bagi saya adalah kekayaan tanah dari para beliau, jadi berhak saja menyampaikan pendapatnya ya. Tapi dalam pandangan saya begini, saya berpandangan bahwa dulu KPK itu seandainya disorot dengan kamera itu asanya masih asa ya 2 mega. Tetapi ketika ada Dewas, kekuatan asanya itu kemudian saat ini sudah 8, mungkin sampai 12 dan 32 megapiksel, sehingga apa yang dulu tidak terungkap saat ini menjadi terungkap semua. Yang positif begitu. Jadi faktanya saat ini pengaduan-pengaduan ke Dewas itu hal-hal yang remeh-temeh berkaitan dengan administrasi saja itu sudah banjir ke Dewas. Ini yang dulu tidak ada salurannya, sekarang menjadi punya saluran. Yang dulu tidak tertangani, sekarang terungkap. Sehingga seakan-akan saat ini menuai banyak keruntuhan moral maupun etik, bahkan tidak pidana. Nah, ini bagi saya sesungguhnya kami memandangnya hal yang positif. Bahwa sekali lagi KPK membangun integritasnya secara institusional. Bahwa kita tidak sedang mengagung-agungkan dan memproyeksikan seseorang dengan integritas seperti malaikat, tetapi kalau kemudian kami bersalah, ada yang bersalah, ya
proses melalui saluran hukum. Misalnya ke kepegawaian, ada disiplin kepegawaian, etik ada dewas, tindak pidana ke tindak pidana. Ini adalah akan membangun KPK yang kemudian terjaga integritasnya secara sistemik, secara by rule. Oke, baik Mas Gufron. Jadi dalam posisi yang sangat kompleks ya, mungkin juga ada prahara-pahara atau disaster muncul di KPK, ada ketidakpercayaan publik. Lalu kemudian apa ya jalan keluar terhadap KPK dan nasib pemberantasan korupsi di negeri ini?